Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pula taruna-taruni ini agak malas menjawab salam dari tadi ku tengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku doakan yang menjawab salamku tadi, mudah-mudahan kalau ada pasangannya orang kaya, mertuanya banyak, rumah sewanya. Jangan aminkan lagi. Sementara yang hanya diam, Tidak datang. pura-pura tak dengar, malas menjawabnya, Ustadz himbau, Ustadz ajak, kembalilah kalian ke jalan yang benar. Kenapa Ustadz? Karena saya selalu bilang mengucapkan salam itu sunnah, menjawabnya wajib. Maka kalau tak dijawab berdosa. Ulangilah Ustadz biar tak berdosa kami. Tak mau aku, biarkan aja begitu. Supaya jadi pelajaran di masa yang akan datang. Saya Pak Haji izin. Semua jenjang pendidikan sudah saya lalui. TK sudah, SD sampai sekarang. SMP sudah, STM sudah. STM sudah, SMA sudah, perguruan tinggi sampai sekarang. Maka ceramah di hadapan anak-anak ini bukan hal yang luar biasa saja sebenarnya, biasa saja. Ibu, kenapa? Karena hari-hari pun saya dihadapkan dengan anak-anak. Bersyukur kita Bapak dan Ibu kepada Allah, berselawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Jasa Karo-Karo yang alhamdulillah hadir bersama kita, pun begitu adanya dengan putra beliau yang hari ini amanah sebagai salah satu kepala sekolah di SMA Taruna. Ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ada Adinda Ustadz Khairuddin Saleh. Kemudian ini ada Pak tetangga saya ini sebenarnya di Kampung Kolam. Saya pun tidak tahu beliau mengajar di sini, tiba-tiba sudah ketemu di sini. Kemudian BKM Masjid kalau tadi tidak salah. Kemudian anak-anak kami, taruna-taruni yang Ustadz banggakan, wabil khusus kepada ibu yang insya Allah akan menjadi Duyufur Rahman yang sudah ditepung tawari. Mudah-mudahan nanti kembali dari tanah suci, hajjah yang mabarurah. Ada tanda seseorang itu hajjahnya mabarurah. Ada, apa itu? Balik dia dari Makkah, makin baik dia, makin rajin dia sholat. Kalau makin bertingkah tidak diterima Allah itu berarti. Kalau makin rajin menggosip tak diterima Allah itu. Kemudian yang Ustadz banggakan anak-anak kami taruna-taruni, wabil khusus yang kelas 12 yang sudah ditepung tawari tadi. Dengarkan baik-baik. Duduk, Ustadz pun tak lama-lama. Kenapa? Karena cuaca panas, kalian pun tak betah panas-panas. Iya, iya. Ya, cepat-cepat aja, apalagi pulut udah habis. Apa yang pertama harus Ustadz sampaikan? Begini, dengarkan. Kita ini kan Isra Mi'raj nih. Isra Mi'raj itu sebenarnya intinya apa Ustadz tadi? Sholat. Maka kalian ini udah dewasa, maka hukumnya wajib untuk sholat. Maka kalau tak sholat macam mana Ustadz Ali? Sama macam orang kafir. Makanya kata Nabi, yang membedakan Islam dengan orang kafir adalah sholat. Maka kalau ada orang Islam tak sholat, maka samalah dia seperti kafir. Anak-anakku, kalian ini udah kelas 12. Bentar lagi yang mau kuliah, kuliah. Yang mau kerja, kerja. Dengarkan baik-baik. Kalau kita hari ini miskin, maka kalian tak boleh lagi miskin. Kalau ayah kalian tukang beca, maka kalian tak boleh lagi jadi tukang beca. Minimal harus jadi toke beca. Ustadz tak respect ketika ekonomi keluarga kita terjepit, terhimpit, tapi gayanya sekolah macam anak pejabat. Tidak boleh dong. Kalau miskin sadar diri. Kalau rumah ngontrak sadar diri. Kalau uang jajan cuma 5.000, 2.000, 10.000, sadar diri. Jangan macam anak orang kaya. Sekolah cabut. Ada pelajaran tak didengarkan. Malas datang. Aku udah paham yang begini-begini. Betul. Merasa paling jago.
Merasa paling hebat. Si perempuan pun begitu. Asal malam minggu macam ini nanti, jam 6, jam 7 udah boncengan sama cowok. Wow, ada lagi yang suap-suapan risol dari belakang Pak Haji. Si cewek menyulang cowoknya di atas kereta gini. Kalau bisa kulempar selop bukanya itu. Belum waktunya kalian begitu. Kalau uang cowokmu cuma 20.000 di dompetnya, 50.000 kau pikir-pikir ulang. Kenapa Ustaz? Saya baca sejarah ketika Nabi melamar Khadijah itu maharnya 20 ekor unta merah. Berapa harga satu ekor unta Ustaz? 45 juta hari ini. Nah, kita buat saja 40 kali 20, 800 juta. Itu baru mahar. Lain teratak, lain keyboard itu. Kaya Nabi kaya, kenapa? Karena Khadijah pun kaya. Ustadz lahir dari keluarga miskin. Anak-anakku dengarin baik-baik. Ustadz 7 bersaudara. Ayah Ustadz cuma SR kelas 2, mama Ustadz SR kelas 2, abang saya 1 tamat STM, yang lainnya tamat SD, Ustadz yang sampai master. Alhamdulillah hari ini jadi ASN di Medan. Kenapa bisa? Saya bangkit melawan keterpurukan. Saya lawan kemiskinan keluarga saya dengan berjuang di Medan ini. Apa yang tak saya kerjakan? Kuli bangunan sudah, narik becak dayung sudah, ngajar ngaji sudah, jualan rokok di Simpang Aksara sudah. 2014 alhamdulillah testing PNS lulus di Kota Medan. Maka tak boleh kulit Toyota Rush GR. Aku dulu tidak pernah bermimpi punya itu. Kenapa? Waktu kuliah dulu aku lebih sering lapar daripada kenyang. Tak ada yang ditaikan, mohon maaf lah. Tidak ada yang keluar, air yang keluar. Kenapa lapar? Haus Ustaz, keran masjid yang dibuka. Makanya dulu waktu kuliah tak ada yang mau cewek sama aku. Kenapa Ustaz? Udah jelek, miskin lagi. Sekarang Ustaz Ali, udah ada mobilku, ada rumahku, dompetku tak tipis sekali, ada sawitku sebatang 2 batang di Labuhan Batu, dompetku udah agak tebal. Apa yang terjadi? Bini orang pun menggatal sama aku sekarang ini. Maka betullah kata orang bijak, ternyata pada akhirnya pria tampan akan kalah dengan pria mapan. Macam mana pun ganteng nyawa, kalau dompet tipis tidak usah lah, mimpi terlalu jauh. Berat, aku udah lewat dari situ. Udah lewat. Makanya dulu ada cewek ku kerjakan makalahnya, skripsinya. Begitu kami sidang sama-sama, aku bilang sama dia, I love you. Aku bilang, tidak mau aku sama kau Ali. Coba, apa tidak sakit hatiku itu? Sakit, makalahnya aku yang mengerjakan. Padahal dulu masih pakai disket dulu yang main tarik-tarik begini. Belum ada kisah nyata, belum ada flash disk macam sekarang, belum ada di notebook macam ini itu. Komputer pun masih merental depan Unimed itu. Betul. Ini pengalaman. Kenapa? Aku tidak mau lagi miskin. Makanya saya tidak suka kalau ada anak remaja macam kalian ini update status di Facebook misalkan, Instagram, WA, biar miskin asal bahagia. Mau muntah aku bacanya itu. Kenapa Ustaz Ali? Pengalamanku tak ada orang miskin bahagia. Yang bahagia itu orang kaya. Kalau kepingin haji harus kaya. Kalau tidak kaya dari mana duitnya 55 juta? Kepingin bangun masjid harus kaya. Maka saya tidak suka kalau ada ustaz ngapain banyak-banyak kali harta. Nanti repot mempertanggungjawabkannya. Tidak ada repotnya. Sepanjang harta dipakai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin. Betul. Umat Islam ini harus kaya. Harus lahir generasi-generasi emas dari SMA dan SMK Taruna ini. Ya termasuk kalian anak-anak kami. Kalau kau perempuan hari ini, tidak usah kau mimpi tamat SMA kerja. Mau kerja apa tamat SMA? Kalau bisa lanjut kuliah, lanjut terus. Sedangkan sarjana pun macam pasir di jalan, di banyak yang menganggur. Apalagi SMA, mau kerja di matahari, syaratnya harus bersih, putih, mulus. Kalau berkuri tak diterima. Juga lah. Betul Ustaz. Betul kan? Iya, betul. Karena betul lah makanya aku bilang. Aku suka ke matahari, kenapa? Karena bersih-bersih orang tuh tembak. Kalau berkuri-kuri malas aku ke situ. Manusiawi itu Pak. Manusiawi. Lawang agama pun memerintahkan begitu kok. Apa syarat mencari bini? 4 kan kata agama. Yang pertama apa? Cantik. Yang laki-laki. Ini anak-anak kami yang botak-botak Taruna ini. Boleh lah. Orang ini masih anak-anakku ini. Kecuali sebaya. Tadi bapak ini main fisik juga, ngepung tawari gini-gini. Udah dengerin?
Kata agama, kata Nabi, kalau cari pasangan apa? Cantik. Kenapa harus cantik? Cantik apanya Ustaz? Kalau si Ustaz Ali ditanya, cantik orangnya. Syukur-syukur cantik akhlaknya. Cantik ekonominya. Cantik budi pekertinya. Tapi cantik orangnya penting. Sedangkan cantik saja pun kalian nikahi, setelah setahun berubah jadi jelek. Apalagi yang jelek kian. Baru 6 bulan udah mau muntah kau menengoknya. Cantik. Ini fitrah laki-laki ini. Gak usah nokoh. Aku makanya ku cari orang Melayu. Kenapa? Karena agak tirus mukanya. Kalau ku cari orang Mandailing macam aku, petak juga mukanya, ndak mau aku. Ku cari yang tirus. Kenapa? Supaya anakku ada yang tirus pipinya. Itu fitrah cantik. Itu kata agama. Kalau cantik istri kita, ganteng pasangan kita, insya Allah lebih nyaman kita pergi ke pesta. Lebih bahagia kita gandengan di mall. Lebih nyaman kita memperkenalkannya sama orang lain. Kalau sempat sumbing, nggak usah nokoh lah jadi orang, nggak usah lebay. Karena tak dapatnya makanya kadang dipada-padakan yang ada hari ini. Kenapa? Karena tak dapat incaran kita dulu. Yang kedua, Ustaz Ali apa kata agama? 5 liha hartanya. Kalian penting punya harta nak? Penting. Maka pendidikan ini adalah jalan yang harus ditempuh. Untuk apa? Supaya berilmu dan berharta dan beramal soleh insya Allah. Penting ilmu, penting. Makanya kalian sekolah yang betul. Saya yakinlah ekonomi kalian ini bukan Ustadz menjengkali. Mungkin beda-beda tipis sama Ustadz. Sebab kalau lebih ekonomi kalian, mungkin tak di sini kalian sekolah. Bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di mana-mana. Tetapi apa yang ada ini nak kita pergunakan untuk meraih mimpi. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah, yakinlah. Kuncinya apa Ustadz Ali? Ikhtiarlah maksimal. Kenapa? Karena tidak ada tetes keringat yang tidak berbayar. Iri tak kau ketika menengok kawanmu tadi naik 2 orang kemari. Taruna-taruni muslim dan muslimah terbaik. Pernah tak kau bertanya dalam hati, kenapa bukan aku yang tampil di depan itu? Tapi kalau kau menganggapnya biasa saja, itulah nanti kau di masyarakat pun menjadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan pernah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, ketika engkau lahir, keluargamu menyambutmu biasa-biasa saja dengan lengkingan yang biasa saja. Masuk kau di TK, guru-gurumu pun menganggapmu biasa-biasa saja. Pintar tidak, bodoh tidak. Masuk di SMP, SMA, biasa-biasa saja. Tak pala ke depan, tak pala ke belakang. Begitu dia sarjana kuliah, biasa-biasa saja. Udah S2 dia, udah S3 dia, balik kampung dia, masyarakat biasa-biasa saja menganggap dia. Maka jadilah dia Iwan biasa-biasa saja. Tak ada yang berubah dari dirinya. Penampilan tak berubah, cakap tak berubah, isi dompet tak berubah, semuanya tak berubah. Lantas Ustaz Ali yang ketiga apa? Ternyata lina sabiha, keturunannya. Enak, bergaullah sama orang-orang baik. Punya kawanlah dari keturunan baik-baik supaya kita dapat aura positif dari kebaikan itu. Yang berikutnya Ustaz Ali apa? Lidiniha, agamanya. Ustaz nak di pesantren, sama macam Ustaz Khairuddin Soleh. Beliau ini junior saya di pesantren. Ya, cuma saya udah tamat, beliau baru masuk. Kenalnya pun setelah di Medan ini. Dia kenal saya tak kenal dia. Kenapa? Karena saya lebih ustadz dari dia. Kenapa? Karena saya memang kebetulan lebih tua. Wajar dong. Tapi saya tetap berdoa, mudah-mudahan adinda kami ini insya Allah ke depan jauh lebih bermanfaat bagi khalayak ramai. Ya. Kenapa Ustadz Ali? Karena di pesantren itu dipaksa sholat. Kalau tidak dipaksa sholat, malas-malas sholat. Kami juga nak dipaksa. Sama macam kalian. Lari kan? Aku tadi udah duduk di sini, ada yang cakap di belakang. Lari dong. Tidak apa-apa. Memang begitulah pula. Ustadz dulu begitu dipaksa sholat. Kalau tidak bangun awak, kena siram pakai air. Dilibas, dicambuk, ditunjang. Biasa saja. Kenapa? Lama-lama menjadi kebiasaan. Itu yang selalu nak Ustadz bilang. Paksa dirimu sholat. Paksa dirimu tutup aurat. Paksa dirimu berkata yang baik. Paksa dirimu beramal soleh. Karena terpaksa masuk surga itu jauh lebih baik daripada sukarela masuk dalam nerakanya Allah. Paksa saja. Kalian ini nak berjilbab bukan hanya Isra Mi'raj begini. Di luar pun kalian harus Isra Mi'raj, menutup aurat. Kenapa? Karena kalian sudah dewasa.
Ya kan? Udah dewasa. Jangankan SMA macam begini, anak ustadz yang SD pun udah pacaran sebenarnya. Lempar-lemparan orang itu gini. Datang si laki-laki lempar balik. Rupanya tulisannya gambar lope-lope. Orang kutangkapi suratnya. Apalagi SMA model begini. Ini udah ada yang mulai bercewek. Ada. Nah, belum waktunya. Belum waktunya. Belum waktunya. Udah, jangan tengok-tengok kawannya. Belum waktunya. Tengok ke depan. Coba ya, anak-anakku Taruni. Apalah yang kau harapkan dari laki-laki model yang duduk di sana itu? Coba lihat dulu. Duitnya tak ada, mendengarkan ceramah selonjor, pakai lobe tidak, ada yang toko-toko. Tapi itulah anak remaja. Ustadz pun pernah ada di posisi itu. Ini Tetapi tak ada yang tak mungkin bagi Allah. Nah, kalau hari ini kita di bawah, insya Allah ke depan bisa naik di atas. Tapi kalau sudah di atas, jangan pernah memandang hina kalau melihat ke bawah. Tetaplah jadi orang baik. Tengok Pak Haji, santai aja. Ramah. Makanya beliau sehat. Jenggot terpelihara, kumis pun begitu. Mengamalkan sunnah. Ya, sunnah. Malas nyukur. Itulah. Memang banyak faktor ini berjenggot ini. Ya, ada yang mengikuti sunnah, ada juga karena malas. Ada. Tapi saya Pak Haji ini yakin saya karena mengikuti sunnah Nabi-nya. Betul. Kalau anak beliau ini Pak Jamal Tahir Karo-Karo berjenggot juga. Mungkin ini adalah bahagian dari yang ditiru dari sosok seorang ayah sebagai idola bagi seorang anak. Makanya beliau berjenggot juga. Kan biasa saja itu. Kenapa? Karena kalau bukan ayah Hawa idola Hawa, siapa lagi Pak? Yang baik-baik kita ambil dari ayah Hawa. Yang jelek dari ayah Hawa tinggalkan, jangan lakukan. Berjenggot baik. Ya. Ustadz yang Ustadz ambil dari orang tua Ustadz apa? Ayahku berjenggot juga. Makanya aku berjenggot. Cuma tak pala panjang kali macam bapakku, itu aja. Kalau bapak itu pula, nah itu udah macam penguasa Iran kan? Ayatullah Khomeini itu. Ya bapak, bagus Ustaz, bagus. Kalau panjang begitu bisa digini-gini kan? Saya memang jenggot saya tidak pernah lebih dari 1 senti. Habis itu saya pangkas. Kenapa Ustaz? Marah biniku. Janganlah panjang kali bang katanya. Jelek ku tengok katanya. Abang udah jelek berjenggot lagi kayak gitu makin jelek ku tengok katanya. Iyalah aku bilang, ku ikuti aja. Kenapa? Karena paham aku perempuan itu makhluk aneh. Bapak-bapak, walaupun kita guru sadari bahwa istri kita itu makhluk aneh. Bukan mengejek ya Pak. Kenapa? Karena aku baca sejarah. Siti Hawa pernah cemburu sama Nabi Adam hanya gara-gara Adam pulang larut malam. Kutanya ibu, sama siapalah Hawa cemburu? Waktu itu tak ada perempuan. Zulaikha, istri Nabi Yusuf, pernah marah-marah sama tanah. Hanya ketika Nabi Yusuf bercakap sama dia, Yusuf memandang ke tanah. Maka Zulaikha marah-marah sama tanah. Aneh kan? Siapa ini Ustaz? Perempuan. Aisyah, istri Nabi. Pernah cemburu sama Khadijah hanya gara-gara Nabi pernah keceplosan menyebutkan kebaikan Khadijah di hadapan Aisyah. Padahal di saat Aisyah menikah dengan Rasulullah, Khadijah sudah meninggal dunia. Orang yang mati dicemburui. Inilah perempuan. Makanya aku bilang makhluk aneh. Makanya Pak, guru-guru SMA, SMK ini saya ingatkan Pak, lewat mimbar ini. Kalau ribut kita sama bini, sekalipun kita yang benar, mundur aja kita 1 langkah Pak. Iya dek, salah abang. Lebih cepat lah itu siap. Daripada awak jawab 1, dijawab orang tuh 5. Apalagi kalau urusan duit. Aku yakin bapak-bapak nih kalau gajian tanggal 5, tanggal 6, tanggal 2. Tahu betul istri berapa jumlah gaji bapak-bapak nih di sekolah ini. Tahu betul di mana dompet diletakkan. Tahu itu bini. Tapi di saat bini punya duit, cuma dia dan Tuhan lah yang tahu. Laki tak boleh tahu itu Pak. Kadang-kadang istri kita ini Pak, kalau gajian kita lebih parah pemeriksaannya dari KPK. Sertifikasi udah keluar, mana? Oh, yang ketiga, jangan pernah berjanji sama bini kalau tidak bisa kita tepati.
Macam anak TK Pak, menagih tiap hari. Kadang-kadang sambil goreng pun dia mau cakap. Kemarin katanya mau pikir. Pak jadi. Mau jadi. Paham betul lah itu. Ya termasuk orang ini. Enggak ya. Allah. Karena Isra Mi'raj ini enggak. Aku selalu bilang, mama ini bahagia waktu di pengajian aja nih Pak. Udah balik ke rumah, balik macam singa semua. Aku udah paham itu. Guru-guru ini udah paham nih saya penyakitnya ini. Udah paham. Kenapa? Saya udah capek jadi guru. Masih tamat saya diploma 2 saya udah jadi guru. Sampai sekarang masih jadi guru. Jadi semua sudah. Dulu saya pernah di SD itu Pak, saya laki-laki, perempuan 23 orang. Cuma aku laki-laki. Asalkan duduk mama-mama, tak ada cerita lain. Menggosip saja. Mulai cerita Sarwenda sama Ruben Onsu. Mulai dari cerita Ruben Onsu udah pacaran sama Desi Ratnasari. Paula sama Baim Wong udah cerai. Macam. Siapa jadi? Mama, makanya aku pergi aja. Udah istirahat, tak ada lagi jam, aku pergi aku ngopi. Daripada duduk aku di situ nimbruk. Berdosa kan? Kadang-kadang ditanya orang tuh pula lagi aku. Malam Jumat tadi Pak Ali katanya. Iya aku bilang. Memang malam Jumat lah tadi aku bilang. Apa masalah? Tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tapi siapa yang perempuan? Maka adik-adikku yang perempuan, anak-anak kami, jangan gitu. Kalian nak pesan muridnya belajar yang benar. Tak ada yang bisa menolong kalian nak kecuali diri kalian sendiri. Tidak ada itu. Kalau kau mengandalkan ayah emakmu, suatu hari nanti demi Allah ayah emakmu akan mati. Ini persoalan waktu saja. Kalau kau mengandalkan pasanganmu, belum tentu hidupmu selamanya akan bersama dia. Banyak kok rumah tangga orang cerai. Kalau kau tak mandiri secara ekonomi, lantas kau mau jadi apa di lain waktu dan masa yang akan datang? Maka mandirilah secara ekonomi. Bagaimana caranya Ustadz dan dari mana itu kita mulai? Mulailah itu dari SMK dan SMA. Enak belajar yang betul. Nanti kalau ujian-ujian yang benar, jangan asal-asal jadi. Kembali Ustadz ingatkan, nak, kalau awak miskin sadar diri. Tidak usah kalian ugal-ugalan. Nanti Ramadan datang, tidak usah kalian ikut-ikut asmara subuh. Pergi ke depan Unimed, pergi ke Citralen, pergi entah ke mana-mana. Boncengan, pakai sarung-sarung, ada yang berpelukan. Ada lagi yang sok-sok balap-balap di jalan itu. Padahal begitu dia kecelakaan, hancur keretanya, ditengok dompet cuma 2.500. BPJS ayah omaknya pun tak ada. Ada lagi yang jadi geng motor macam-macam kalian ini. Hei! Geng motor itu pilihannya cuma 2. Kalau tidak mencelakai orang, atau dia yang ketangkap jadi tape. Jangan coba-coba nak ikut itu. Sebab kenapa? Kalau ketangkap kau, syukur lagi mati. Takutnya setengah mati. Kalau dimatikan orang di tempat, syukur. Takutnya setengah mati, patah-patah. Tengoklah geng-geng motor yang ketangkap, yang viral-viral sekarang ini. Ditunjang, disepak, dibalbal. Kenapa? Karena orang tak punya hati nurani membacoi orang. Tak ada salah orang, bacok, rampas keretanya. Makanya orang udah sampai pada titik geram yang luar biasa. Makanya begitu dapat, tak ada pikir lagi. Bum bam. Macam mana sih? Ya macam kalian ini usia-usianya, tapi bukan siswa-siswi atau taruna-taruni ini. Kan macam-macam kalian yang kecil-kecil. Bawa golo, ada yang 2 meter, 3 meter. Mau jadi apa? Zaman sekarang ini nak bukan saatnya adu gagah-gagahan, adu otot. Kau tumbuh orang diam aja sekarang ini. Tapi tak sampai 4 jam polsek udah datang ke rumahmu. Bukan saatnya lagi adu-adu preman. Aku yang paling kuat. Aku preman di SMA ini. Enggak. Kau cubit, kau tampar orang. Tak sampai 2 jam. Udah datang Polsek Medan. Apa namanya? Medan Timur. Dijemput kau. Kalau udah berhadapan sama coklat, nak macam mana pun hebatnya kau. Jadi tape kau nak. Di sini gambar naga. Di sini gambar burung elang. Begitu ditangkap sama reserse. Naganya berubah jadi cacing pita. Burung elangnya berubah jadi burung emprit. Tidak ada. Kejahatan tetaplah kejahatan. Tidak ada untungnya jadi orang jahat. Kita akan lebih berbahagia kalau menjadi orang baik. Banyak nak berdoa sama Allah. Ya Rob, aku capek jadi orang susah. Aku capek jadi orang miskin. Tolong angkat harkat dan martabat keluargaku. Tidak dari diriku, dari adik-adikku, kakakku, abang-abangku. Jangan malu minta sama Allah. Ustaz nak berdoa itu sama Allah. Tahu kalian macam mana doa Ustaz sama Allah? Ya Rabb, kalau kekayaan itu engkau kasih sama hambamu Sulaiman, maka aku juga hambamu.
Kalau Sulaiman sholat kepadamu, maka aku juga sholat kepadamu. Tolonglah kasih aku, capek aku yang miskin ini ya Allah. Kalau tak ada, adakan. Kalau tak mungkin, mungkinkan ya Allah. Karena tak ada yang tak mungkin kalau engkau mau. Alhamdulillah. Yuk. Allah kasihlah pelan-pelan. Dulu saya berpikir besok makan apa. Hari ini alhamdulillah tidak ada niat sombong. Yang ada di pikiran saya, di mana makan yang enak, udah begitu. Bukan lagi persoalan besok makan apa. Di mana makan yang enak. Itu beda ya. Dulu kempot pipi saya di box belum. Itu kuliah. Maka saya ada asam lambung. Kenapa? Karena lebih sering lapar dari kenyang. Dari Jalan Rakyat ke IAIN Sumatera Utara, rajin dulu saya jalan kaki itu. Tidak ada bayar angkot 03. Jalan kaki. Orang di kantin, aku langsung pulang. Kenapa Ustaz Ali? Makanya aku bilang miskin itu sakit. Sakit Ustaz Ali, sakit. Maka saya bangkit. Bagaimana caranya bangkit? Ya harus ada keseriusan. Kenapa? Karena tak ada tetes keringat yang tak berbayar. Itu harus kalian tanamkan di hati kalian. Ini persoalan waktu saja nah. Kalau kalian gigih, insya Allah kalian ke depan akan survive. Tapi kalau malah sebaliknya, tidak akan jadi apa-apa itu nah. Ini kan penerbangan. Kalau kau berdoa sama Allah, mudah-mudahan banyak nanti melamar entah di Merpati, entah di Ayan, entah di mana-mana. Kau yang diterima. Kenapa? Kau minta sama Allah. Minta sama Allah. Yang membolak-balikkan hati manusia itu siapa? Allah. Jangan kau tak minta sama Allah. Modal surat lamaran saja kau. Udah mau lamaran, tulisannya pun jelek. Macam mana mau diterima? Sementara Allah pun kau tak mau. Ya Rabb, aku kepingin SMA ini kerja ya Allah di penerbangan. Untuk menopang ekonomi keluargaku. Kepingin aku mengkasih uang sama ayah emakku. Walaupun tak jutaan ya Rabb. Tapi kepingin dari tanganku ini. Dari hasil tetes keringat. Kan itu yang seharusnya kalian doakan sama Allah. Nanti kau kasih uang itu sama emakmu. Menangis dia menerimanya. Itulah pertanda Allah sudah ridho kepadamu. Maka mulai hari ini nak, kalian tak boleh lagi. Yang pertama tadi belajar yang benar. Jangan sok-sokan kalau kita ada di kasta terendah. Jangan sok-sokan nak. Yang ketiga Ustaz Ali apa? Kau minta doa sama emakmu. Emak doakan aku. Doakan aku ya mak mulai sekarang ini. Kalau capek emakmu kusuk. Emak capek emak. Sini makku kusuk. Tak pala capek omaknya. Sinilah makku kusuk. Tarik jari-jari kakinya. Kusuk kepalanya. Perhatikan hidupmu 15-20 tahun ke depan. Kau akan survive dibanding dengan kawan-kawanmu yang tak melakukan itu kepada ayah emakmu. Yakin? Banyak kona orang tak pala pintar kali tapi hidupnya survive. Kenapa? Karena mungkin berbakti dia sama emaknya. Banyak sarjana yang IPK-nya 3,90 bahkan ada yang 4,0. Tapi di dunia kerja juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Banyak. Ada orang IPK-nya cuma pas-pasan. Tapi begitu dia ngelamar P3K, lulus. Kenapa bisa Ustaz Ali? Ada sesuatu hal yang dimilikinya yang tak kita miliki. Ya kira nah? Itu. Yang keempat Ustaz Ali apa? Ini bentar lagi Ramadan. Masuklah saya ke materi intinya. Nanti kalau diajak ayah omak kalian jarah anak-anakku, taruna-taruni. Silahkan aja jarah. Tetapi ingatlah cakap Ustaz ini yang pertama. Sebelum masuk pekarangan pekuburan, ucapkan dulu salam. Jadi kalau ini kuburan tuh, berdiri awak sini ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Ucapkan salam ya Bu. Dan ingat, usah pala tunggu jawabannya. Enggak akan ada itu. Kalau ada pula jawabannya, Waalaikumsalam. Masuk Bang Boru, katanya balik kanan nama, udah enggak betul lagi. Yang kedua Ustaz Ali, jangan pala sesekali kita minta didoakan, tapi kita lah yang mendoakan. Kenapa? Karena umat Islam sekarang ini masih banyak yang berperilaku agak sirik. Contoh, masih ada anggota wirid yang yakin dan percaya kalau gatal tangannya dapat duit. Gatal tanganku mau gajian kurasa ini katanya. Padahal kadang-kadang bukan duit yang datang, mekar yang datang. Masih ada mama-mama yang yakin dan percaya kalau jatuh bulu matanya ada yang rindu. Padahal Pak, bulu mata mama-mama sekarang jatuh bukan karena ada yang rindu, habis lemnya makanya jatuh. Ada bulu mata palsu semua pula. Masih ada orang yang yakin dan percaya kalau bunyi burung menjelang maghrib akan ada orang yang mati. Masih ada orang yang yakin dan percaya kalau nabrak kucing di jalan kucingnya mati, harus dibungkusnya pakai baju kaosnya yang ia pakai. Kalau enggak nanti kena musibah. Kalau masuk kupu-kupu ke dalam rumah datang tamu. Semua ini tidak betul. Tak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Inilah sebenarnya animisme dan dinamisme itu. Kalau di Muhammadiyah itu disebut dengan tahayul dan khurafat. Tidak boleh lagi orang-orang sekolah mempercayai ini yang rajin mengaji.
Ini ajaran dahulu-dahulu sebelum datang ajaran agama Islam. Jadi yang betul itu apa Ustaz? Yang betul itu kalau lilin di rumah sudah mati, itu pertanda babi ngepetnya udah ketangkap. Di mana Ustaz tengok Indosiar? Itu baru betul. Walaupun hanya sebuah film, tidak boleh lagi sirik. Ustadz siap kita ziarah, pulangnya tetap mengucapkan salam. Sore-sore kalau tradisi kami di Labuan Batu, boleh ditanya Ustadz Khairuddin Saleh. Ada tradisi orang Marpangir, mandi pakai pandan daun jeruk dan ini itu. Boleh enggak Ustadz Ali kita mandi pakai itu? Boleh. Tapi kalau enggak mau repot pakai sampo aja. Clear, Natur, Ventin, dan lain-lain. Yang berikutnya apa Ustadz Ali? Adik-adikku, anak-anakku, sikat gigi kalian setelah selesai sahur nanti ya, untuk mengurangi bau mulut. Kenapa? Karena napas orang yang puasa itu bau. Kenapa bau? Karena kita tak makan tak minum, asam lambung jadi naik, maka napas jadi bau. Sedangkan tak makan tak minum pun ada yang napasnya bau, apalagi tambah puasa. Apa enggak mau muntah awak di sebelahnya? Maka minta tolong saya sikat gigi ya. Habis itu Ustaz Ali, satu hari siap kita ziarah sholat tarawih. Terserah anak-anakku mau tarawih 11 apa 23. Yang penting kalian tarawih ya nak. Ustaz pilih yang mana? Saya kebetulan pilih yang 11 rakaat. Kenapa? Lebih cepat siap. Dulu Bu, saya 23. Cuma kalau 23 aku imam isya, aku ceramah, aku imam tarawih. Nanti lambat aku baca Fatihah. Banyak kali makmumku di belakang yang batuk. Padahal dia tak batuk, dibatuk-batukannya Pak Haji. Dan aku paham itu, sahut-sahutan batuknya. Lain lagi mamak-mamak kalau udah komat. Allahu Akbar. Apalah kerjaan mamak-mamak di belakang. Narik tabir dulu. Siapanya imam? Ya Allah, Ustaz Khairuddin Saleh. Mampuslah kita ini jam 11 ini baru siap katanya. Ada. Yang lambatan Ustaz ini imam katanya. Ada. Mamak-mamak ini diseleksi orang punya Ustaz itu. Dan aku paham itu. Makanya pindah aku jadi 11 rakaat. Habis itu dari tarawih kita mohon maaf. Andaikan suami ibu pulang dari masjid jam 11, jam 12. Tiba-tiba dia minta jatah, kejadianlah. Saya kira untuk makan sahur tak perlu langsung mandi junub. Cukuplah beristinja, berwudu. Panaskanlah lauk, panaskanlah nasi, makan sahurlah. Nanti 15 menit, setengah jam sebelum subuh baru mandi. Jadi jangan dipaksa mandi itu jam 1 malam. Nanti masuk angin, kena angin duduk nanti. Tak jadi lebaran. Ada ya, tak jadi lebaran nanti. Jadi mandi yang habis Ali sebelum subuh. Ya. Kecuali pula di rumah kita ada macam air panas macam di hotel yang tidak ada masalah. Ibu, aku mandi lah Ustaz, tak enak rasa aku makan sahur kalau begini. Tidak ada masalah sepanjang kita kuat dan tahan. Tapi kalau nggak tahan, beristinja, berwuduk saja. Habis itu Ustaz Ali apa? Dianjurkan kita lambat-lambatkan makan sahur. Sekarang subuh hampir 5:30. Jadi saya ajak Bapak dan Ibu, anak-anak kami, taruna-taruni, makan sahurlah jam-jam 4:30. Ya, jangan paksa minum. Kalau udah kenyang 2 gelas udah cukup itu. Jangan paksa masuk 2 gelas lagi dengan asumsi besok tak haus sekali, nggak ada itu. Udah kenyang dia 2 gelas, dimasukkannya lagi 1 gelas. Biar tak haus sekali besok gitu. Tak sampai 5 menit setelah itu ke kamar mandilah kau itu. Keluarlah 2 gelas. Apalagi nggak haus, nggak ada. Normalnya sudah diatur sama Allah. Satu harian kita berpuasa, anak-anakku taruna-taruni yang Ustadz banggakan. Di bulan Ramadan, jangan kalian mandi dengan cara menyelam, makruh hukumnya. Dan kalaupun kalian berkumur-kumur, jangan terlalu berkumur-kumur kali. 10 kali dia pula Pak Haji kumur-kumur sholat zuhur. Apa nggak masuk setengah aku itu? Jangan terlalu. Biasa saja. Bila perlu cuma permukaan aja yang dibersihkan. Ya, istinsarnya pun begitu. Habis itu Ustadz apalagi? Dianjurkan kita mempercepat berbuka puasa. Jadi 5 menit sebelum bukalah TVRI Medan. Kalau enggak Ainus TV. Kalau sudah lewat iklan sirup kurnia, itu enggak lama lagi tuh. Tuangkanlah teh manis. Jadi begitu baju putih lewat mukul beduk. Apa dulu yang dimakan Ustaz? Kurma lah dulu. Karena itu kebiasaan Nabi. Makan korma dulu. Korma habis itu kalau ada kolak, makan kolak. Kalau ada nasi, makan nasi. Taruna-taruni, Ustaz ingatkan sama dia, khusus di Ramadan, makan kau dulu baru sholat. Apa? Karena Ustaz tahu fase-fase macam kalian ini lagi lahap-lahapnya makan. Kenapa? Lebih bagus kalian makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Paham ya? Iya. Nanti begitu kau sholat maghrib di musola di rumahmu, Allahu Akbar, alhamdulillah ya rabbil alamin. Bunyi piring di dapur, tung. Amak dihabiskan ayah, kurasa kolak. Cuma sepiring tadi. Itu enggak boleh.
Makanya kau makan dulu. Makan aja dulu, makan. Ustadz pun begitu. Sekarang ini banyak BKM Masjid Kurepeti di Medan ini. Ada BKM ini sok paten. Habis azan langsung komat Pak Haji. Kasihlah orang buka puasa 10 menit, 15 menit. Masih awal waktu itu. Ini enggak, habis azan langsung komat. Waktu pun lari-lari dari rumah ke masjid bergoyang es batu di turun. Siap sholat maghrib mencret waktu tak tarawih lagi dia. Enggak boleh dong. BKM minda yang lain. Jangan gitu dong. Kasih orang waktu buka puasa. Kenapa? Karena buka puasa juga ibadah. Betul kan Pak Haji? Jangan dong apa kali. Ada yang mepet-mepet begitu. Jangan. Kasihlah 10 menit, 15 menit. Udah santai aja. Lawang itu ibadah. Puasa ibadah. Buka puasa ibadah. Sholat maghrib juga ibadah. Insya Allah dua-duanya berkah dan bernilai ibadah. Jadi nggak ada sesuatu hal yang dikejar-kejar kali. Betul. Habis itu Ustaz Ali apalagi? Berbukalah dengan yang manis-manis. Makan dulu sekenyang-kenyangnya anak. Kemudian anak-anakku jangan ragu. Batas akhir sahur itu azan sholat subuh. Titik. Kalau dapat imsak alhamdulillah masih ada waktu mandi sikat gigi ini itu. Dulu ada Nabi, sahabat Nabi ketika sahur baru 2 suap dimakannya. Azan di masjid. Berhenti dia makan, tak minum lagi dia. Langsung dia wudhu sholat di masjid. Siap sholat lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, aku tadi baru 2 suap ku makan ya Rasul, udah azan di masjid. Terus kata Nabi, berhenti kau makan? Iya. Tak minum lagi kau? Iya. Kata Nabi, lain kali kalau begitu posisi keadaanmu sedang sahur azan, habiskan nasimu yang di piring. Sebab Allah tidak suka yang mubadzir, kata Nabi. Ingat ya Pak, yang di piring aja. Jangan bah pula. Masih lama ini ajannya katanya. Tambahnya lagi 3 centong lagi, itu jadi masalah. Cuma pula kalau dapat imsaknya tentu lebih baik. Kenapa? Ada persiapan sama kita untuk mandi, sikat gigi dan lain-lain sebagainya. Habis itu Ali bayar zakat fitrah kita terus hari raya. Hari raya nak, yang kau salam tangan ayah emakmu 2. Ini sama ini. Ini namanya adab, ini namanya tabarruk. Jadi kalau salaman sama mak dan ayah itu gini. Bukan kalian berangkat sekolah pergi kemari, salah itu. Atau pergi kemari. Adanya anak-anak SMP SMA kita sekolah. Mak sekolah ya mak. Sekolah ya mak. Apa ini gini? Kalau di kampung kami artinya ini namarun deh daganahon begitu nih itu. Yang domamnya anaknya. Nah, gitu. Ya, nggak boleh. Ini boleh. Itu. Habis itu Ali salaman minta maaf. Habis itu berangkat kau sholat ke masjid. Ya, tapi makan dulu. Habis itu baru berangkat ke masjid. Anak-anak kami yang perempuan, Ustadz ingatkan. Nanti kalau pas hari raya 1 Syawal, mohon maaf kalian datang bulan atau mens, tetaplah berangkat ke masjid. Jangan sholat, dengarkan khutbahnya. Itulah kenapa Idul Fitri itu disunnahkan Nabi di tanah lapang. Iya. Apa maksudnya itu? Supaya bisa orang yang datang bulan hadir. Cuma pula yang sholat lah pula di dalam, awak yang ada tamu di jalan-jalan lah pula. Bawa karton, bawa koran. Jangan ada bahasa siswa-siswi taruna-taruni, ayo sholat, biasalah perempuan. Nggak bisa. Ini yang jarang mengaji. Kupastikan jarang mengaji. Ya, kalian dengarkan ini. Hadis itu khusus sama guru-guru. Kalau masih 3 hari Syawal, jangan dulu puasa 6 Syawal. Kalau masih 4 hari, 5 hari, jangan dulu puasa Syawal. Kenapa? Karena kita akan bertamu ke rumah orang, orang akan bertamu ke rumah kita. Aku tidak suka nengok mama-mama masih hari ketiga bertamu dia ke rumah orang, orang udah ngidangkan kue, si bini sudah sibuk mukul es batu di belakang pakai batu gilingan. Begitu dihidangkan, maaf ya, aku puasa. Mau puja bereweti mulut itu. Tidak usah sok heboh kali jadi orang. Biasa saja hidup itu. Makanya saya biasa saja. Dimanapun saya ceramah ya begini. Mau di Pemkap, mau yang baju coklat, ya beginilah gayaku. Tak pala berjubah-jubah. Tak pala pakai jas-jas aku macam Ustadz Khairuddin Saleh. Ku tengok jasnya tadi belakang itu. Nampak kan di belakangku, walaupun agak berbayang-bayang. Biasa saja, hidup ini biasa saja. Tidak usah heboh-heboh kali jadi orang. Keluarga besar SMA, SMK ini pun biasa saja. Tidak usah heboh-heboh kali. Tidak ada yang paling berjasa di sini. Semua kita ini punya keluarga dan punya jasa di sini. Itu aja intinya. Ya? Udah mendung ini. Apalagi yang hujan ya. Udahlah ya, aku tutuplah ceramah ini. Gerimis kan? Belum. Tabung. Aku mau pergi ke Pantai Cermin. Enak kali Ustaz. Ya, ada guru kami pensiun. Jadi ini jam 10:30 berangkat. Sekolah saya di Ledda Sujono.
Habis ini nanti Ustaz Ali baru ke Kelambir 5, siap dari Kelambir 5 langsung berangkat ke Kota Cane. Karena jam 9 pagi ada acara Isra Mi'raj di sana. Jadi capek Ustaz Ali, capek. Ustaz capek. Cuma karena ini bahagian dari tugas dan perintah dalam agama, sampaikan aja. Itu aja persoalannya. Dan insya Allah dimanapun aku ceramah tak pernah itu kutanya berapa amplop ini. Betul Pak Haji, tidak pernah kutanya. Ketika Ustaz Khairuddin ngundang saya, Bang bisa ngisi di mana dek? Jalan Bilal. Tapi abang mau ke Pantai Cermin, tidak apa-apa bang. Kita rombak-rombak sedikit acaranya. Yang penting abang datang. Payah Ustaz cari abang macam abang nih. Datang laku ini Pak Haji sekarang ini. Dah, datang aku. Dan tak pernah kutanya dia itu berapa. Cuma dari bahasanya udah tahu aku gambarannya. Kenapa? Karena sampai hari ini saya dosen psikologi Pak. Betul. Jadi agak-agak paham saya. Dan amplop-amplop sekitar sini tak beda-beda jauh. Itu kalau masuk sekolah-sekolah. Ya, gak usah aku sebutkan. Karena itu Ustaz datang tidak pala. Insya Allah saya juga dibayar sama negara per bulannya. Yang paling enak waktu itu jadi guru adalah waktu Covid. Dari rumah lawak mengajar Pak Haji. Pakai handphone, kirim gambar-gambar, kirim soal-soal. Hampir 3 tahun. Betul. Enak Ustaz Ali, secara badan enak, tapi pikiran tak enak. Yang biasanya jumpa anak-anak tak jumpa. Nah, itu. Memang kalau mentalitas kita betul-betul guru itu tidak enak. Kenapa? Karena hadir kita itu untuk mendidik, bukan hanya sekadar cari duit. Itu yang harus kita ikhlaskan. Saya Pak 13 tahun saya honor mulai dari gaji 350. Saya tahankan itu. Sakitnya honor di negeri ini, asalkan guru PNS tak masuk, awaklah jadi korban. Ikan ya tak bisa bilang pisang. Karena awak honor di situ. Begitu keluar SK ku, Pak Ali gantikan dulu. Tak mau aku bilang. Aku mulailah begini. Datanglah pengahku sedikit. Udah capek aku yang terjulimi selama ini kupikir. Tidak mau lagi aku bilang. Makanya aku sekarang asalkan menyuruh anak honor masuk ku gaji. Berapa mau kau dek bilang. Abang tak masuk mau ceramah ini. Bisa limpur. Oh, udah banyak kali itu bang katanya. Aku kasih limpur. Apa masalah? Tidak ada masalah kan? Yang penting dia ikhlas, aku pun bahagia. Tugasku terlaksanakan. Itu aja intinya. Jadi ini Ustadz gantikan Leni untuk mengisi di sini enggak? Kebetulan Jumat Sabtu tak ada jamku. Makanya saya bisa ceramah khotib macam ini itu. Yang terakhir apa Ustadz kepada keluarga besar SMA Taruna PBD Medan dan SMK Penerbangan Medan yang saya banggakan. Salam kenal, salam saudara dari Ustadz Ali, Ustadz Mahas. Saya berharap dimanapun kita ketemu, tegur dan sapa sangat saya harapkan. Bah, boleh manggil Ustadz, manggil adik, manggil om, mana baiknya saja. Anak-anakku jangan sungkan sama Ustadz. Mana tahu ketemu di MMTC, saya hari-hari saya ngopi di situ. Kalau nggak di Dokter Kopi, di Seulawah. Mana tahu nanti pas ketemu panggil aja. Ustadz, masih ingat sama Wak? SMK Penerbangan Jalan Bilal Ustadz. Oh iya. Pasti Ustadz panggil sini. Bayar. Makan apa deh? Udah pernah kejadian begini Pak Haji. Ngisi remaja masjid sekota Medan. Hampir 800 orang itu. Aku bilang juga hal yang sama. Dimanapun kita ketemu. Tegur dan sapa sangat syarat dulu. Makan laku di salah satu pusat perbelanjaan di kota Medan. Makan enaklah ceritanya. Istriku tak ikut, anak tak ikut. Makan sendiri aja. Pala-pala lewatlah anak ABG macam ini. Yang baju hitam, yang botak ini. Ini siapa namanya? Said. Lewatlah macam dia. Assalamualaikum Tat katanya. Dia manggilnya Tat saja Pak. Entah Ustadz, entah Pan, aku pun tak tahu. Assalamualaikum Tat katanya. Waalaikumsalam aku bilang. Masih ingat sama Wak Tat katanya. Enggak aku bilang. Mana lah pula tandaku jamaahku semuanya. Enggak. Itu loh Ustadz yang di Sukarame waktu itu tablik akbar macam jelas. Oh iya. Udah makan dek aku bilang. Belum Tat katanya. Sini aku bilang. Dia pun datang. Duduk. Mau makan apa dek aku bilang. Kalau bisa macam Ustadz inilah katanya pula pede anaknya. Jadi panggil aku istilahnya SPG-nya apa namanya pelayannya itulah istilahnya kan. Dek tolong buatkan menu makanan dan minuman percis seperti ini. Tak sampai pula 15 menit datang. Kami pun makan ngilung macam ini itu. Pada situ kau pulang bayar bilnya. Berapa saja? 300.000 cuma 2 orang kan. Mahal Ustadz enggak pala. Murah enggak juga. Standar lah itu ya Pak. Tapi begitu aku Pak Haji mau tidur jam 12:30 sampai di rumah. Terbayanglah di pikiranku, itulah pertanda aku pun manusia biasa. Berarti tadi kalau sendiri aku makan cepet limpul gitu. Tapi karena dia datang bertambahlah pula cepet limpul lagi. Maknanya apa itu? Hanya gara-gara dia menegur saya. Assalamualaikum Tat.
Tahu Bu, berapa harga yang harus saya bayar itu? Cepet limpul itu harganya. Inilah yang disebut Nabi bahwa silaturahim itu panjang umur, lapang rezekinya. Coba kalau dia tidak menegurkan saya, tak makan, tak minum dia dengan gratis, maka jangan sombong. Tegur aja Pak, tegur aja. Saya pun kalau temu Pak Haji nanti di mana-mana pasti saya tegur. Pak Haji masih ingat sama, wah Ustadz Ali. Apalagi dengan ini, saya kira masih adean saya nih kalau dari umur. Ya, saya sudah 44. Ya. Artinya saya kelahiran tahun 80 bulan 10. Ya, udah tua juga lah, makanya udah ubanan. Tapi anak masih kecil. Itu persoalannya. Jadi Bapak dan Ibu anak-anak kami, udahlah ya, kapan-kapan kita sambung balik. Kututuplah ceramah Isra ini dengan sebuah pantun. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam celana. Nanti ke cucu. Itu aja pantunnya. Terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak dan Ibu sekali lagi saya mohon maaf. Kalau ada sesuatu hal dan lain, ibu-ibu jangan pada takut karena jemaah saya banyak mama-mama. 7 bulan yang lalu bawa jemaah ke Bukit Kubu 1000 orang Pak, 18 bus mobil pariwisata. Rame. Disitulah Pak Haji baru paham mama-mama Medan nih kalau udah pergi wisata. Tak bisa kita bedakan mana lakinya camat, mana lakinya ustadz, mana lakinya tukang becak, tak bisa kita bedakan. Pakai kacamata hitam semua, besar-besar. Wih, kalah Sahrini. Waktu ceramah aku banyak yang manggut-manggut gini. Waktu berzikir banyak yang nangis. Tapi begitu main keyboard 10 orang sekali naik gas. Monggo. Siapa jadi? Ya Mama Wiri. Ini karena Isra Mi'raj ini Pak. Ikutilah Facebook orang ini. Kalau diikuti Facebook orang, dipikir orang nikah parapat, kacamatanya gini-gini Pak. Aku udah paham itu. Udahlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzil rahmah wan ni'mah wassalama wal barakah wal afiyah was sihhata was salama. Khususan ya Rabb ala hadhihi al-zama'ah ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.